Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat mengenai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah ke-7 Bani Umayyah. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman lahir di Madinah sekitar tahun 675 Masehi pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggal Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 680 Masehi, kekhalifahan diwariskan kepada putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada masa kekuasaan Abdul Malik, Sulaiman ditunjuk untuk menjadi gubernur di Palestina. Jabatan Abdul Malik pada masa Khalifah Marwan. Sulaiman memimpin rombongan haji pada tahun 701 Masehi. Ayah Sulaiman bernama Abdul Malik bin Marwan dan ibunya bernama Waladah binti Al-Abbas. Sebelum Abdul Malik meninggal, dia menempatkan Al-Walid sebagai putra mahkota pertama dan Sulaiman sebagai putra mahkota kedua. Sepeninggal Abdul Malik, Al-Wahid menjadi khalifah pada tahun 705 Masehi dan secara hukum Sulaiman naik tahta menjadi putra mahkota pertama. Pada masa kekuasaan Al-Walid, Sulaiman tetap menjabat sebagai gubernur di Palestina. Sulaiman mengubah ibu kota provinsinya dari Al-Lud ke Ramlah. Dia juga memerintahkan pembangunan Masjid Al-Abiyan di Ramlah. Kedudukan Sulaiman menjadikannya dekat dengan kelompok Yamani yang mendominasi provinsinya. Dia menjalin hubungan dekat dengan Raja' bin Haywah, seorang ulama tabi'in yang mengawasi pembangunan Kubah Sahrah di Yerusalem yang dibangun atas perintah Abdul Malik. Al-Walid meninggal pada Februari 715 Masehi, sebelum kedudukan putra mahkota sempat diubah secara resmi. Hal ini menjadikan Sulaiman naik tahta menjadi khalifah tanpa penentangan berarti dan tentunya diterima baik di Ramlah. Sulaiman tetap memerintah dari Palestina saat menjadi khalifah. Sejarawan Reinhard Einer mengutip sumber Syria abad pertengahan bahwa Sulaiman menetapkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya, sementara Wellhausen dan Book and Kennedy menyatakan bahwa dia tetap berada di Ramlah. Pemerintahan dan politik. Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah di Bani Umayyah yaitu pada 23 Februari 715 Masehi sampai dengan 22 September 717 Masehi atau kira-kira 2 tahun 212 hari. Pada masa kekuasaan Sulaiman melucuti jabatan-jabatan lawan-lawan politiknya, khusus mereka yang dulu bersekutu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Panglima Umayyah yang terkenal akan kekerasannya. Dia juga menghidupkan kembali upaya penaklukan Konstantinopel. Sulit menggambarkan masa kekuasaannya secara tepat, lantaran waktunya yang singkat menjadikan Sulaiman kerap dipandang sebagai tokoh yang ambigu oleh sejarawan. Peran Sulaiman dalam sejarah juga terbayang-bayangi oleh reputasi penerusnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang kerap mendapat sorotan oleh sejarawan. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa masa kekuasaan Sulaiman merupakan kembalinya kekuatan politik kelompok Yamani. Sebagian lain menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda Sulaiman mengunggulkan satu kelompok atas lainnya. Sulaiman sendiri juga menjalin hubungan dekat dengan pasukan kelompok di Mesopotamia Hulu. Setelah melucuti kekuatan lawan-lawan politiknya, Sulaiman menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menggantikan mereka. Sepupu Sulaiman yaitu Umar bin Abdul Aziz yang dulu diberhentikan menjadi gubernur Madinah oleh Al-Walid atas usulan Al-Hajjaj, kemudian menjadi tangan kanan dan penasihat utama khalifah. Sulaiman sendiri kemudian memerintahkan pembebasan tahanan politik di kawasan Iran dan Irak yang pada umumnya adalah pendukung Ahlul Bait. Militer. Sebagaimana pendahulunya, Sulaiman mempertahankan kebijakan militer. Meski demikian, upaya perluasan wilayah kekhalifahan hampir terhenti lantaran perlawanan pasukan lokal yang lebih efektif dari sebelumnya. Namun sejarawan mengatakan bahwa ini bukanlah tanda mengundurnya semangat perluasan wilayah. Perhatian Sulaiman terkait militer adalah perang dengan Romawi Timur yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Leo III. Sulaiman menunjuk putranya Dawud untuk menjadi pasukan pada musim panas dan menundukkan Hisan al-Mar'a di kawasan Anatolia Timur atau Armenia Barat.
Setelah memimpin rombongan haji pada akhir 716 Masehi, Sulaiman kembali ke Syria dan berkemah di Dabik untuk memantau perang antara pihak Umayyah dan Romawi. Dia mengirim saudara tirinya yaitu Maslamah untuk mengepung Konstantinopel lewat darat dengan perintah untuk tetap di sana sampai penaklukan berhasil atau ketika dipanggil khalifah untuk kembali. Sebelumnya pada awal 716, Angkatan Laut Umayyah di bawah pimpinan Umar bin Zubair juga meluncurkan penyerangan ke Konstantinopel. Meski demikian, upaya penaklukan tersebut gagal dan pihak Romawi berhasil memukul mundur pasukan Umayyah pada awal musim panas 717 Masehi. Kebijakan lain di kancah domestik, dengan baik Sulaiman telah membangun Makkah untuk ziarah dan mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Sulaiman dikenal untuk kemampuan pidatonya yang luar biasa. Dalam masalah pewarisan tahta, Sulaiman menunjuk putranya Ayub sebagai putra mahkota. Namun Ayub meninggal mendahului Sulaiman pada awal 717 Masehi. Kemudian Sulaiman berencana untuk menunjuk putranya Daud sebagai putra mahkota. Akan tetapi, hal itu tidak jadi dilakukan karena Daud sedang berperang melawan Konstantinopel. Kemudian Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai pewaris atas usulan Raja bin Haywah, agar tidak terjadi perselisihan di antara tubuh Umayyah antara pihak Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Sulaiman. Sulaiman menetapkan saudaranya yaitu Yazid sebagai putra mahkota kedua. Selain dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan salat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan sebelumnya yaitu mengakhirkan salat, dia juga melarang adanya nyanyian dan musik. Wafatnya Sulaiman. Sulaiman wafat di Dabik pada September 717 Masehi. Menurut laporan, Sulaiman jatuh sakit setelah sholat Jumat dan meninggal beberapa hari setelahnya. Anak-anaknya tetap tinggal di Palestina dan menjalin hubungan dekat dengan kelompok Yamani. Sebuah tantangan untuk menggambarkan secara tepat masa kekuasaan Sulaiman karena terbilang singkat, menjadikannya sebagai tokoh yang cenderung ambigu di mata sejarawan. Selain itu, peran Sulaiman sendiri cenderung kurang mendapat perhatian lantaran para sejarawan Muslim umumnya sangat menitik beratkan penerusnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.